Baik, selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran bahasa Jepang. Nah, minggu lalu anak-anak sudah belajar mengenai bunyi bahasa Jepang. Ya, yang pertama mengenai lafal. Ya, di situ anak-anak sudah belajar bagaimana mengucapkan bunyi vokal panjang, mengucapkan bunyi dengan konsonan yang rangkap, terus yang mengandung eng, bunyi konsonan yang berasal dari luar bahasa Jepang. Ya, latihannya juga sudah. Ya, latihan bunyi vokal panjang, konsonan rangkap. Ya, kata-kata yang menggunakan zazu, sezo, si, su, fu, bunyi semi vokal. Nah, itu untuk latihannya sudah ada beberapa siswa yang mengirimkan dan sudah bagus, tinggal dilatih kembali untuk pengucapannya, untuk pelafalannya biar lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya yang kedua, ya setelah bunyi bahasa Jepang berkaitan dengan lafal, ya yang kedua ada aksen. Ya, ini berkaitan dengan tinggi rendahnya ya pengucapan bahasa Jepang. Ya. Aksen kata dalam bahasa Jepang bukan aksen keras lemah seperti dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, melainkan aksen tinggi rendah. Nah, jika aksen bunyi suku pertama tinggi, aksen bunyi suku kata kedua pasti rendah. Sebaliknya juga. Nah, jika aksen bunyi suku kata pertama rendah, aksen suku kata kedua pasti tinggi. Dan nadanya tidak naik lagi jika satu kali sudah turun. Contoh, donata, gakko, gakusei, hong. Nah, perhatikan contoh aksen di bawah. Arti katanya akan berbeda jika aksennya berbeda, walaupun terdiri dari suku kata yang sama. Contoh, ame, hujan artinya itu. Ame, ya. Ame, permen. Ya, jadi perbedaan antara ame dengan ame. Nah, itu ya. Kalau ame hujan, ame ya, permen itu dia. Yang kedua, contoh lagi, hasi, ya sumpit. Ya. Hasi, jembatan. Ya. Hasi, sumpit. Hasi, jembatan. Nah, tanda garis di atas kata menandakan aksennya tinggi. Ya, aksennya tinggi yang bergaris. Ame, ame, hasi, hasi. Nah, itu ya untuk perbedaan aksennya. Nanti ya dalam latihan-latihan berikutnya lagi ya biar lebih jelas. Nah, jenis aksen yang pertama tidak merendah. Contoh, hana, ya hidung. Namai, nihongo, merendah setelah mora yang pertama. Uki, tenki, raigetsu. Nah, itu. Merendah setelah mora yang kedua atau mora selanjutnya. Yasui, hikoki, sensei. Nah, yang keempat, merendah pada mora yang terakhir. Hana, yasumi, ototo. Tanda aksen ya seperti contoh pada nomor 4 menandakan aksen tinggi lalu merendah bila ada kata yang mengikutinya.
Contoh, hana ga saya ulangi ya. Hana ga sakimasu. Ya, bunganya berkembang itu aja. Yasumi desu. Nah, itu ya liburan nantinya. Nah, itu beberapa jenis aksen ya. Ada 4. Nah, silakan dilatih lagi itu jenis aksennya. Nah, berkaitan untuk latihan biar lebih mantap. Ya, kita coba lakukan latihan aksen. Ya, dengan ungkapkanlah kata-kata berikut ini. Perhatikan aksennya. Nah, aksen ya yang pertama ya dari tinggi rendah. Itsu, doko, nani, ikura, nangji. Nah, tinggal nanti menambahkan ya deska-nya di belakang ya, karena semua itu ungkapan kalimatannya. Yang kedua, itsu desu ka, doko desu ka, nang desu ka, ikura desu ka, nangji desu ka. Nah, itu ya. Yang kedua, ya ini berkaitan dengan aksen untuk menyebutkan nama keluarga orang Jepang. Nah, ya, dari awal mulai naik datar ya. Yamada, Tanaka, Suzuki, Ito. Nah, terus yang B dari mulai lalu turun datar. Sato, Kato, Kameda, Kiyama. Nah, ucapkanlah nama-nama di atas dengan menambahkan sang. Nah, tinggal ditambahkan sang. Sang itu adalah ya ungkapan atau kata untuk mengidentifikasi tuan atau nyonya. Contoh, Yamada-san. Ya, tuan atau nyonya Yamada. Kato-san. Ya, tuan atau nyonya Kato. Nah, yang ketiga, ya nama keluarga orang Jepang dengan aksen dari mulai naik ya datar. Wa ya, Watanabe, Kobayashi, Yamamoto. Nah, itu ya. Terus mulai naik turun datar. Takahashi, Yamashita, Nakagawa. Nah, itu. Nah, selanjutnya latihan tinggal ditambahkan sang ya untuk tuan dan nyonyanya. Contoh, Watanabe-san, Takahashi-san. Nah, itu ya. Tuan atau nyonya Watanabe, ya tuan atau nyonya Takahashi. Nah, itu lanjutan daripada materi yang pertama, yaitu bunyi bahasa Jepang berkaitan dengan aksen. Nah, silakan dibaca-baca lagi dan dilatih untuk pengucapan aksennya. Ya. Nah, untuk latihan aksen, nah coba ulangi ya latihan aksen 1, 2, 3 itu. Ya, diucapkan sekali lagi. Ya. Nanti ya kirim rekaman pengucapannya di Google Class. Ya. Nah, jadi untuk bunyi bahasa Jepang berkaitan dengan aksen ya sampai di sini dulu. Ya, silakan dilatih lagi ya, dan tugasnya kerjakan pada Google Class. Ya. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih. Ya. Ingat selalu jaga kesehatan. Ya, selalu memakai masker. Ya, jangan lupa mencuci tangan ya agar terhindar dari COVID. Ya, sayonara, mata raisu. Sampai jumpa minggu depan.